Makanya saya bilang pentingnya momentum sama trust no one. Lu trust sama diri lu sendiri aja gitu. Disclaimer, teman-teman, mau gue tegesin semua yang kita ngomongin hari ini itu non-financial advice. Ini for educational purposes only. Dan please do your own research seperti yang Ko Andi udah ngomongin bolak-balik ya tadi. Do your own research, take responsibility. Semua di sini adalah education purposes only. So non-financial advice. Hello guys, welcome back to Popin, podcast Pintu. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kebetulan nggak di Jakarta, jadi hoki nih bisa dapat schedule-nya Ko Andi. Pack banget hari ini. Ada Ko Andi dari Cryptstocks. Halo teman-teman. Welcome Ko. Pertama kali main juga ke kantor Pintu ya. Iya, pertama kali. Oke. As usual biasanya awal-awal ya kita introduction dulu. Ko Andi tuh siapa sih? Lagi sibuk apa nih? Silakan. Saya namanya Andi gitu ya. Saya bukan siapa-siapa lah. Saya cuma suka belajar kripto aja. Oke. Jadi memang kerjaan saya tiap hari yang ngulik di kripto, terus belajar gitu ya. Saya masih tetap belajar karena kan saya juga fungsinya untuk ada komunitas untuk yang bisa saya sharing gitu. Jadi saya sembari ngajar lah. Ngajar ke teman-teman newbie sih sebenarnya. Jadi bukan kelas pro lah. Lebih ke apa itu Bitcoin gitu. Lu pakai kripto untuk apa, cara kirimnya gimana, segala macam lah. Hal-hal basic dulu. Baru nanti kita maju terus gitu ke atas gitu kan. I see. Ngapain aja. Gitu sih, Bro. Nah, ngomong-ngomong journey di kripto, boleh gak ceritain? Maksudnya gue udah denger lah ya Sriwan. Cuman bisa mungkin diceritain sama teman-teman itu pasti mungkin ada yang belum pernah denger nih ceritanya Ko Andi. Awal mulai bisa masuk ke kripto tuh kayak gimana dan gimana sih journey-nya sampai bisa sampai sekarang ini? Ya karena dulu saya di Jakarta kan, itu merantau 12 tahun ya. Sekarang kan udah enggak nih di sini. Nah itu setelah saya selesai kuliah 2015, itu saya mulai kerja seperti biasa, ya kan. Punya impian besar lah, kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Tapi saya ditolak semua karena IP saya kan cuma 3. Jadi langsung masuk tong sampah gitu. Kenapa masuk tong sampah? Yang saya lamar tuh Big Four gitu-gitulah, ya kan. Pengen dapat gaji $1,000 ceritanya begitu. Nah, akhirnya jadi agen asuransi, Bro. Itu awal mula. Orang asuransi dari 2015 sampai 2020. Nah, during that time itu aku sebenarnya mencari melihat kehidupan itu kayaknya nggak bisa gitu terus gitu. Karena dulu kan saya nyari duit di insurance tuh cuman cukup buat hidup gitu. Lu dapat 5 juta rupiah per bulan udah hebat banget. Karena kan kita nggak punya gaji pokok ya, dari commission kan. Betul. Nah jadi gue pikir usia saya udah makin bertambah, gue mau sampai kapan. Jadi saya cari instrumen yang paling cepat untuk bisa bikin gue naik gitu, naik kelas ya. Gue nggak mau cuman jadi mapan gitu. Saya mau jadi kaya raya gitu. Jadi saya punya impian itu beda. Kalau dulu kan banyak teman-teman mungkin mencari seperti dia kerja di perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi udah dapat banyak fasilitas, dapat asuransi gitu kan. Sebenarnya kalau gue mau lamar ke perusahaan-perusahaan seperti itu bisa aja diterima gitu. Cuma karena saya orang idealis dan saya nego gajinya sadis di awal ya tanpa portfolio yang jelas, maka saya diusir gitu. Dimasukin tong sampah gitu kan. Nah, karena saya merasa saya meluangkan seluruh hidup saya dan waktu saya untuk ngejar omset berperusahaan. Tapi kok bayarannya begitu gitu. Itu saya langsung ngomong ke HRD-nya langsung gitu. Lu mestinya consider, gue bilang, orang yang lu mau rekrut ini gitu. Sombong kan gue kan. Nah ternyata emang begitulah nasibnya. Nah setelah gue cari tahu instrumen apa yang bisa bikin kita cepet naik, aku menemukan fakta bahwa orang yang billionaires gitu ya, yang kelasnya udah kelas berat, itu mostly bergerak di dunia investment. Jadi bukan seorang pekerja itu tulisannya. Jadi investing atau manufaktur atau dia juga macam-macam bisnisnya ya, energi dan lain-lain atau teknologi. Nah, setelah itu 2016 saya masuk ke dunia saham, saya mulai belajar ya sahamnya. Saya mampus langsung ya. Seperti biasa. Masuk ya, udah macam betul, udah kayak langsung kaya 2017, terus saya mampus dulu. Ya kan, rugi segala macam, ya invest lah ini perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Terus gue hancur lebur, belajar lagi, rebuild lagi, terus adalah yang cerita ke saya soal Bitcoin, kayak nyuruh gue belajar lah. Jadi saya dulu pacar saya itu punya inilah saudara gitulah, sepupu gitu. Dia kebetulan orang yang sudah
mempelajari atau membeli Bitcoin itu di harga Rp1.000.000 gitu. Jadi dia Wow. 1 juta. dia melihat saya itu kayak kasihan gitu. Lu orangnya, Kasih. iya lu tuh kayak punya pengetahuan tapi kok miskin gitu. Itu kan kontradiksi ya. Lu pintar harusnya kaya dong. Ya kan gitu ya, harusnya sebanding gitu. Jadi dikasih tahu lu coba pelajarin deh Bitcoin itu apa katanya. Sayang banget lu kayak jadi agen asuransi gitu ya. Ini bukan mendiskreditkan job insurance ya. Teman saya banyak sukses juga di situ. Tapi saya nggak cocok gitu loh. Saya bukan orang yang bisa in touch dengan manusia lah gitu. Saya kalau depan laptop lebih suka, lebih menyenangkan. Nah itu setelah 2017 sepanjang tahun saya pelajarin. Tapi saya merasa itu scam bro. Karena waktu Bitcoin kasih tahu ke saya itu harganya 15 juta. Saya belum pernah lihat Bitcoin di bawah 10 juta lagi sejak Januari 2017 ya. Saya KYC di salah satu exchanger paling lama di Indo gitu. Terus pelajarin selama setahun sampai 300 juta satu biji kan waktu 2017 Desember. Betul. Saya merasa itu scam bro. Karena tidak ada instrumen bisa naik 20 kali dalam 12 bulan. Itu apaan gitu. Nah jadi pas 2018 Januari malah saya yang masuk. Saya mampus lagi. Topnya, Iya. masuk stop. Masuk di atas terus mampus bro, benar-benar hancur lebur sampai Desember 2018. Aku kan anti cut loss ya. Ini sebenarnya tidak cocok untuk dicontoh juga, cuman karena saya kepala batu, saya merasa dunia finance campur dengan teknologi ini adalah pertama kali. Karena dulu kita investment itu kan tidak memiliki kesempatan karena di faktor usia, kayak kita masih kecil kan. Tahun 98 kita masih kecil, atau tahun 89 saya belum lahir gitu kan. 2008 masih SMA nggak ngerti investment. Kesempatan kalau begitu aja. Nah sekarang yang saya tunggu adalah krisis selanjutnya. Waktu itu pikiran saya di 2018 Desember. Setelah saya pelajarin dan ikut banyak seminar gratis, nonton YouTube, ikut kelas gitu ya. Saya mau ikut paid group tapi nggak ada duit, jadi saya suruh nebeng bro. Ada seminar apa yang gratis, saya datang gitu, cari tahu gitu kan. Selama itu bisa menambah relasi dan ilmu, saya datang di Jakarta. Dulu masih di Jakarta lah, masih ngerantau gitu. Ya motoran biasalah, saya di Jakbar kan, kos-kosan gitu. Nah cari tahu 2018 masuk ke 2019, mulai tuh Bitcoin ada pergerakan sedikit, tapi kan belum halving. Nah di situ saya bisa hitung. Jadi kita ada rumus hitungannya. Jadi saya hitung dulu, masih ada tweetnya ya, teman-teman bisa cek di X. Itu dulu saya sempat pin ya. Saya bilang kita akan melihat harga baru Bitcoin itu di September 2020 atau Desember kalau nggak salah saya tulis ya. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi akan terjadi sesuatu yang kayak time warp gitu loh. Bukan naik roket lagi ya, tapi kayak teleport gitu. Kita nyari itu tuh kayak teleport gitu. Saking cepatnya kayak kecepatan cahaya gitu. Waktu itu gue tulisnya begitu. Punya belief system seperti itu kan. Pas tahun 2020 sebenarnya COVID ya, itu adalah momen saya, banyak orang bersedih ya, kehilangan kerjaan, bangkrut, ada yang meninggal segala macam. Itu momen saya paling bahagia bro. Karena akhirnya yang saya tunggu nyampe. Kehancuran total semua ekonomi dan kolaps begitu. Itu yang gue tunggu-tunggu bro. Jadi gue semua apa yang gue punya, gue all in. Terus dari pacar saya kan ada online shop juga. Itu semua cash liquid kita masukin semua ke kripto. Kita lay off semua karyawan yang online shop. Terus jual mobil, jual apartemen, semua. Gila. Mobil bekas ya. Jual semua, gue sisa motor bro. Sisa motor, kolor, sama rekening gue sisa 2 juta guys buat bayar. Kosan gue 1.100.000, 900.000 buat bertahan hidup. Jadi waktu itu pikiran gue cuman itu. Jadi gue merasa sudah saatnya gitu kan. Jadi gue all in pas halving, sebelum halving, April itu. Pas Mei itu halving, 2020. Habis halving itu masih nunggu bro. Bitcoin belum gitu jalan. Dari 5.500 ke 10.000 lama tuh. 6 bulan. Itu ya aku udah mulai pikir gitu. Saya sudah mulai punya skenario lain sebenarnya. Ini kalau sampai gue gagal, ya udah gue pulang Kalimantan. Karena asli kan saya dari Kalimantan Barat ya. Saya perantau kan dari kota Singkawang ya teman-teman. Nah saya merasa kalau saya gagal paling jelek, saya tidur di jalanan atau saya balik kampung. Malu nggak apa-apa, yang penting masih hidup gitu. Kan? Tapi usia abis gitu loh. Waktu itu usianya kan udah masuk 28 ya. Gue udah worry bro, karena gue kan idealis, suka ikut seminar gitu kan, suka tulis-tulis bro, success before 30 gitu. Itu sebenarnya toxic gitu ya. Cuman toxic terus bikin gue setiap hari pusing, pala gue gak bisa tidur bro di kos-kosan kan. Miskin tapi udah mau usia 30, ini gimana caranya gitu. Terus wishlist gue tuh ngeri-ngeri kan. Ini gimana realize-nya dalam 2 tahun, saya pikir mah gak masuk akal punya ini. Tapi kita tetap do action ya gitu kan, sambil pasrah lah.
Ternyata setelah masuk ke Oktober 2020, itu kan semua saham terbang segala macam ya. Saya saham masih ada waktu itu, kayak Antam atau apalah gitu, Tekim gue masih ingat. Nah itu kita lumayan single shot. Saya tipe orang yang beli saham itu 1 kali beli bro, yang pas di COVID itu. Kita nungguin IHSG itu turun sampai, pengennya gue kan 2.800 ya total ya. Ternyata 4.100 sama 4.200 udah bounce back gitu. Nah akhirnya gue all in di situ juga, saham juga sebagian. Pas udah Oktober November keluar TikTok video banyak bocil-bocil jadi jago finance, dia ngomongin Antam bisa ke 5.000, saatnya gue jual gitu ya. Jadi semua orang masuk gue jual, gue keluar gue masukin lagi ke kripto. Terus kita pumping new all time high kan. Waktu itu new all time high-nya Bitcoin kan 28.000 dulu tuh. 20.000 udah kita happy banget lah bro. Gue percaya pas uang yang gue all in tiap kali kerja di asuransi, jadi calo ya, jual baju online gitu, atau jadi penyambung lidah lah, saya apapun saya kerjain bro pas di Jakarta. Jadi saya nggak ada, sebenarnya ini lumayan toxic ya teman-teman, saya nggak tahu ini cocok buat semua orang nggak gitu. Saya kerja tuh bisa bangun tidur jam 8 gitu ya, ngenawarin asuransi sampai malam, sampai jam 5. Terus habis itu jam 5 sampai jam tengah malam lah, gue tuh wajib harus lebih pintar dari saya sehari sebelumnya. Dan saya harus cari duit bro. Jual selai saya pernah, online shop, dropshipper, apa aja gue kerjain dah gitu. Jadi jangan diam di kos gitu. Nah habis itu saya baru pulang, udah teler gitu, itu kan masih nonton video-video tentang biografi orang kenapa bisa kaya gitu. Kayak misalkan orang penemu alat pel, penemu softtek gitu, itu bagus banget penemu softtek. Kalian cari tahu gitu, itu susah banget. Kalau gue jadi dia kayaknya gue gagal gitu ya. Nah, dan lain-lain gitu. Gue cari tahu sebenarnya benang merah mereka tuh apa gitu. Apa penemu teflon gitu. Ya sama sebenarnya, itu kita nggak pernah berhenti, never stop trying lah gitu sebenarnya. Intinya itu gitu. Kita nggak pernah tahu momentum yang mana bisa ngerubah hidup lu dan selama-lamanya. Nah masuk ke 2020 November itu udah all time high, jebol 20.000. Ya hidup saya udah enak lah bro. Pas udah di 20.000 US, 28.000 Bitcoin sebiji ya. Terus habis itu Tesla bilang dia beli lagi, terbang ke 32.000, saya masih ingat banget, nggak ada koreksi sama sekali. Ya udah happy lah bro. Gue tuh waktu itu happy banget lah, udah kayak. Wait kok, berarti lu waktu lu bilang yang all in yang semua dijual segala macam, ingat gak kurang lebih berapa sih itu yang lu masukin semua? Wah itu kalau gue ngomong di sini bahaya teman-teman ya. Oke gitu. Jumlahnya nggak kecil sebenarnya. Oh gitu. Ya karena itu uang saya kumpulin bro selama 5 tahun. Itu selama 5 tahun itu saya sangat entertainment saya itu cuman buy one get one, nonton XX1 gitu. Pakai kartu kredit di dulu namanya Bis Megaplex ya. Itu setiap Selasa atau Rabu gitu. Jadi sama pacar saya beli satu dapat 1 tiket nonton. Itu doang healing gua gitu. Sisanya itu lihat di Google bro, Google Image gitu. Oh jadi sebelum itu maksudnya ini bukannya kalau Andi lagi terpuruk abis itu sisanya di all in, tapi sebenarnya udah memang udah nabung, udah lumayan. Iya. Semuanya dijual-jualin, aset semua dijualin, abis itu mulai all in. All in itu berarti udah pas dia crash atau sebelum crash? Pas crash. Oke. Iya, karena sebelum crash itu masuknya dikit, itu cuma tabungan nikah doang. Hah? Jadi, iya, tabungan nikah? Iya, jadi makanya gue telat nikah kan. Jadi tabungan nikah masuk malah minus 80% bro. Iya, jadi udah mampus lah gitu. Intinya udah benar-benar mati banget lah. Jadi ke aku itu setelah masukin duit begitu banyak, buat saya banyak. Tapi saya gini bro, jadi kita kalau di lingkungan anak muda, dulu kalau misalnya saya usia 26-27 nih, di lingkungan insurance gitu kan. Anak muda itu punya 100-200 juta pergi cicil mobil bro. Betul. Gue punya miliarannya, saya nggak mau beli mobil. Itu membedakan saya dengan teman-teman yang lain gitu. Karena saya sangat anti dengan uang hidup yang pas-pasan yang buat saya kecil. Buat saya tuh 1-2 M sih kecil banget loh bro. Buat saya ya, lu mau ngapain gitu, gue mau tanya gitu. Nah, jadi saya nggak berani bro buat begitu-begitu. Saya pakai motor bekas, motornya gue beli 5,5 juta tuh. Belinya Ciledug teman-teman. Bekas kan, malam-malam pergi lihat bagus, gue beli gitu. Sampai saya nggak ada duit buat dulu nggak ada duit lah buat apa sih ganti nama ya STNK, saya nggak ada duit, jadi pinjam koko gue gitu. Nah gue tuh sampai sepelit itu, tapi untuk invest gue agak gila gitu. Kalau lu suruh gue beli gadget gitu kan, gadget gue sampah banget lah. Sekarang aja ini yang 5 gitu juta ya. Saya kan tanya YouTuber kan apa yang terbaik yang bekerja, yang 5 juta cukup kok gitu. Ya udah gitu, ini aja. Nah itulah yang saya hemat sama bini gue sekarang. Nah jadi pacar jadi bini kan. Nah itu kita hemat, kita all in bareng bro. Itu yang
bisa ngerubah nasib saya sih. Itu sebelum ada Kripstok lah. Jadi maksudnya sebelum crash udah ada masuk banyak terus minus karena Iya, crash. tetap masuk Tapi terus, pas bro. crash masuk terus lagi Iya, makin, masuk makin terus. tambah lagi. Jadi itu waktu itu kayak gue sebenarnya nggak sehat untuk dicontoh sebenarnya teman-teman. Ini kayak agak kamikaze gue bilang. Ya, Jadi, ya, ya. ya gue tipe orang yang do or do not lah, there is no try lah. Saya nggak Tapi mau di maksudnya tengah-tengah gitu. kan ada pembelajaran. Lu udah bilang kan, gua nungguin krisis gitu. Iya. Nah itu pelajarannya gimana? Maksudnya apa lu bisa belajar itu dari mana? Lu cari tahu lah siklus ekonomi yang setiap 10 tahun itu crash sekali gitu. Itu yang saya tunggu-tunggu, bro. Plus kita itu belum wave yang masuk ke Great Depression yang 1000 tahun crash sekali itu loh. Itu kalau yang lu nemu yang 1000 tahun crashnya itu dan lu bisa ngambil momentumnya, lu jackpot udah. Hidup lu jackpot gitu. Itu yang gue tunggu-tunggu, bro. Lu kalau trace back ya kayak 2008, 98, 1989, 1979, 1969 terus balik 10 tahun, lu bakal nemu Great Depression sampai gue tuh pelajarin sampai perang Spanyol masih menjajah orang, Portugal segala macam ya. Abad 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Itu punya pola yang sama, bro. Jadi di situ sebenarnya kita bisa tarik benang merah. Ekonomi cara kerjanya begitu-begitu aja gitu loh. Ditiup hancur, ada orang kaya baru. Ditiup hancur, ada orang kaya baru. Ada yang mampus gitu. Jadi sebenarnya uang itu minda-minda doang. Orang yang hancur hidupnya minda ke gua gitu. Ya karena gua sabar gitu. Mungkin dia gak sabar, dia salah instrumen. Ada yang baru ambil franchise banyak, makanan, minuman, langsung COVID. Udah pasti bangkrut dong. Oke. Mau ngapain gitu 5 tahun atau 2 tahun lu gak buka. Nah itu, bro. Jadi itu belum ada Kripstok sih. Saya masih berleha-leha lah. Happy banget itu mah di depan laptop doang, di kos-kosan gitu kan. Orang gak ada yang tahu tuh lu siapa, lu mau ngapain. Itu menurut saya momen yang paling menyenangkan, bro. Wow. Ya lu tinggal di kos-kosan pakai motor bekas, tapi lu bisa makan apa itu yang bulat-bulat hitam, caviar ya. Gue pergi makan caviar apa segala macam, gue cobain deh Jakarta. Makanan paling mahal gitu. You give me yang paling mahal stick apa gitu. Gue pengen makan deh, pengen coba gitu. Padahal gue anak kos. Gak ada yang tahu kan, karena lu di kripto udah make it gitu. I see. Nah di situ saya kenal banyak teman-teman lah. Waktu itu ada Clubhouse kan, lu tahu kan? Tahu. Nah dari situ kenal banyak orang. Ya kenal-kenalan gitu. Akhirnya ada yang punya inisiatif, teman saya kan. Lu bikin paid group aja katanya. Lu ngajarin orang kek, sharing ke orang kek. Gak usah mahal-mahal bikin community. 8 bulan saya gak mau, bro. Saya 8 bulan ya gue skip aja. Ntar aja gue bilang. Gue males, gue suka sendirian gitu. Ngulik gitu ya. Karena gue udah terlalu kecewa lah, bro. Dulu gue sering sharing begitu, invite teman-teman, gabung ke grup Telegram segala macam. Gue cerita-cerita Bitcoin, pada live, bro, live semua. Itu gratis kok. Ya, invite 26 orang, sisa 6 akhirnya hilang semua. Sampai terakhir yang COVID itu ada kata-kata yang saya paling ingat. Jadi ada yang suruh gue gini, bro, lo jangan halu lagi deh katanya. Ini dunia kripto sudah nggak bisa. Contohnya apa? Lo udah nyangkut 3 tahun gitu. Lo masih di sini tiap hari ngomongin Bitcoin, kripto ngapain katanya. Lo cari kerja deh yang benar, habis itu dia leave grup. Sisa gue sendiri, bro. Gila. Itu free, nggak ada charge apapun. Saya nggak minta duit gitu. Ini sebelum crash ya, berarti yang zaman 2018 sampai Pas 2020. crash 2020 COVID yang Maret April itu loh. Oh, Karena justru kan lu di situ lu bikin Telegram itu gratis. Udah lama bikinnya sebelum itu. Nah, I see. pas itu tuh pada leave semua, bro. Karena udah pada disparate lah. Nggak mungkin lah bisa balik lagi harga Ethereum 1,7, bro. 1,7 juta, 2 juta rupiah. Terus BNB kayak cuma 70.000, 80.000 rupiah gitu. Nggak mungkin balik lah katanya. Kamu jangan mimpi lah. Akhirnya mimpi saja kenyataan, bro. Wow. Nah itu membedakan saya sama banyak orang gitu. Dan setelah saya bikin paid group segala macam ya never stop lah. Ini sudah jalan terus sampai sekarang gitu. Gokil. Kayak Jadi gitu waktu crash itu di kripto lu cuma all in Bitcoin dong atau semua campur aduk. Oh, dia mau Cardano, mau shitcoin apapun gue beli dah. serok lah semua gitu ya. ya. Gue udah nggak ngerti ya kan. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang abu-abu. Pokoknya all tutup in aja. mata ya beli dah. Sampai orang butuh gitu. Yang orang butuh apa sih gitu. Top 10-nya siapa sih? Gila. Nah itu. Terus yang lucu-lucu misalnya Doge gitu, Dogecoin kan. Kita coba deh gitu. Uang parkir kita masukin deh gitu. Uang parkir jadi apa gitu kan. Nah, jadi motor, jadi iPhone. Nah. Gokil. Nah itu baru first cycle, habis itu udah ada second cycle lagi ya. Iya, itu baru my first time itu merasakan saya ternyata bisa punya rekening uangku di atas 5 juta rupiah gitu. Gila. Ya kalau enggak uangku habis buat invest, bro. Habis-habisan saya. Kalau teman-teman lain itu habis-habisan buat healing kan. Ke Bali nonton konser.
Pokoknya gue pas outdate gitulah, ke karaoke, ke klub, saya nggak ada bro. Hmm. Saya tuh sampai pernah dibilang juga pas ke tempat karaoke, sekali-sekali pergi kan, teman gue bilang, lu tuh udah sibuk tapi miskin. Mereka bingung, lu ngapain sebenarnya? Nah, gimana coba, gue mikir ya, yang dia ngomong benar juga ya gitu. Ada benarnya juga, gue pikir-pikir. Gue sibuk banget, tapi kayaknya tidak produktif gitu kan. Kita tidak tahu ya, sibuk sama produktif kan beda gitu. Ada benarnya juga gitu. Jadi kadang-kadang saya diomelin orang atau dikatain gitu, gue nggak marah sih bro, gue malah mikir gitu. Jangan-jangan ada benernya gitu. Nah gue flashback lagi, gue biasa pikir-pikir, gue belajar lagi. Makanya banyak yang merasa, kok lu percepatan nyerap semua informasi ini begitu cepat gitu. Karena semua waktu yang gue punya, dan gue kan gak ada family time bro. Family semua di Kalimantan kan. Gue kan sendirian di kos. Saya gak ada yang namanya Sabtu Minggu sampai sekarang. Lu kalau tanya gue nih hari apa sih bro, gue agak bingung kadang. Hari apa ya? Gue pernah ke kantor gue di Dalam Mogot situ tuh. Gue datang ternyata Minggu bro, gue lupa ini tutup ya. Terus anak abang gue bilang, Pak hari ini kan libur, kenapa Sabtu? Gue mampus kan. Gue suka lupa gitu. Jadi Kerja aja pokoknya ya, gitu. jadi memang saya sudah habitnya seperti itu. Mungkin bagi sekelompok orang ini toxic gitu, toxic positivity kan ya kan. Tapi kalau lu miskin gitu, lu nggak toxic gitu, lu nggak toxic sama diri lu sendiri, lu nggak mau jadi apa-apa sih gue bilang sih. Kalau gue toxic tuh sama diri sendiri ya, jadi bukan suruh orang lain, ngatain orang lain, saya nggak peduli gitu. Gue sendiri gue harus push gitu, saya harus jadi sesuatu. Saya nggak mau yang hidup yang ini loh bro, yang maksud gue tuh biasa-biasa tuh kayak misalkan ya, lu punya pilihan untuk menjadi kesempatan yang datang bisa bikin lu kaya banget bro, atau lu gagal gitu. Itu kan hanya antara menang atau kalah. Nah banyak tuh mungkin kita merasa pengen hidup yang lebih masuk akal. Misalnya gue berangkat kerja, gue bisa mendapatkan fasilitas insurance, gue bisa KPR rumah, gue bisa merit pun saya bisa cicilan, saya gestun di mana gitu kan. Saya nggak mau bro. Jadi gue itu udah miskin sombong dulu. Karena bagi saya itu, kalau lu sudah masuk ke lubang itu, jebakan itu, rat race itu ya, kayaknya sangat susah untuk keluar bro. Kecuali itu kantor punya bapakmu gitu. Cerita. Ya memang itu kayak prinsipnya kok Andi aja dari awal tuh memang di kayak wire di otaknya kayak gitu ya. Karena saya capek bro, kalau suruh gue menjadi biasa-biasa ya, saya nggak mau bro. Saya mau yang merasakan yang sering billionaires lakukan gitu, di yachts lah, di apa gitu. Kan kita penasaran ya, kan hidup cuma sekali gitu. Ngapain tanggung-tanggung? Itu gue gitu. Jangan tanggung-tanggung bro, all out harus. Wajib gitu. Oh tapi kan maksudnya kita sering lah ngelihat apa orang yang ngambil resiko untuk kayak gini lah, sama ya, punya ambisi yang sama Koko. Tapi kayak kan kayaknya kalau gue denger cerita lu tuh, lu ada resiko, ngambil resiko banyak, tapi ada keamanannya juga atau ada smartnya juga gitu. Kan ada orang-orang yang kayak udah all in, dia malah all in udah tambah all in, di leverage lagi apalagi habis itu sampai nol lagi gitu kan. Nah lu batasan lu untuk kayak dalam ngambil resiko itu kayak gimana sampai kok bisa gitu? Pertama ya teman-teman, kalau misalkan lu mau mengubah hidup lu gitu, lu kalau di dalam dunia investment, any investment lah, kamu itu hanya boleh masukin uang yang kamu punya, bukan uang utang, bukan leverage, bukan pakai KTA gitu ya, jangan pakai bunga-bungaan, gak ada yang mobil segala macam, nggak boleh. Itu artinya lu nggak mampu untuk invest dan lu belum saatnya untuk invest. Yang kedua, kamu itu pastikan jangan merepotkan orang lain, siapapun itu, jangan bapakmu, mamamu gitu lu repotin, gak boleh gitu. Prinsipnya adalah kalau apalagi lu cowok gitu ya, kalau lu kalah lu tidur di jalan gitu, jangan nangis-nangis pinjam duit gitu ya. Kalau lu menang, lu jinaga gitu, jangan terbalik-balik gitu. Jadi jangan sampai hidup itu cuman berada di zona abu-abu, saya gak mau bro. Jadi kayak di grup saya ngajar juga kan, there is nothing in between, saya bilang saya gak mau yang abu-abu, saya mau kalau kalah, menang gitu. Itu aja pilihan lu, nggak ada pilihan lain, nggak ada di tengah-tengah, nggak ada gitu. Nah itu yang saya lakukan biar lu safety. Jangan pernah pinjem duit untuk invest, jangan invest bukan duit lu gitu ya. Besar kecil uangmu yang lu invest itu good job gitu, jangan sampai uang orang lain, jangan sampai terlilit utang. Terus jangan sampai masuk ke dunia-dunia yang sebenarnya bisa merusak lu dan men-draw down lu punya contoh ya, misalkan ada yang sudah hidupnya susah, doyan minum, habis bisa 50 juta per tahun. Terus ada yang ngerokok bisa habis 30 juta per tahun gitu ya. Ngerokoknya banyak banget gitu.
Nah itu kan sayang ya kalau lu kumpulin lu invest kan, nggak usah beli koin-koin bagus tuh, beli ETH aja yang sering dihujat gitu, masih lebih baik gitu loh, masih ada gainnya minimal, masih ada bentuknya daripada hilang atau kemana gitu. Ya akhirnya lu akan protes lagi ke banyak orang bahwa lu hidup susah, lu tidak seberuntung Andi gitu. Wah gue mah tidak sehoki lu bro katanya. Nah itu jangan ya teman-teman, itu lu nggak bakal bisa jadi apa-apa gitu. I see. That and timing lah ya. I think Momentum lah. momentum ya. Investment tuh momentum, lo harus sabar gitu. I see. Kalau lu ada di posisi hari ini, lu yang hari ini itu rekeningnya kondisinya sama Andi yang waktu itu. Sekarang? Iya, lu bakal ngapain? Kayak gini, maksudnya pelajarannya kan, ya kan kalau Andi sekarang udah make it nih. Nah kalau lu restart lagi nih, lu balik lagi nih waktu zaman dulu waktu masih motor 5 juta itu, maksudnya lu masih ya asetnya segitu-segitu aja, income-nya segitu-segitu aja. Kalau lu punya portofolio itu di hari ini, lu bakal ngapain? Nah lu tips yang paling bisa diaplikasikan adalah lu ikutin semua seminar yang gratis, lu datengin, jangan malas sampai alasan, jangan suka ngomong healing sama gua gitu ya. Terus jangan sering ngomong family time sama gua juga gitu, lu harus toxic gitu ya. Terus lu pergi cari ilmu, ya lu harus pergi cari ilmu sebanyak mungkin biar lu pintar gitu ya. Kemudian lu siapin duit lu buat belajar, nggak usah paid groups ya, lu free banyak banget kan di Twitter rame banget, di YouTube nggak kayak zaman gue gitu ngomong Bitcoin dibilang scam gitu ya. Nah terus habis itu yang ketiga kamu itu nunggu momentum yang tepat. Tepat itu kayak gimana? Kamu lihat sebelum halving days 6-12 bulan ditarik ke belakang itu biasanya titik untuk buy yang bagus. Nah itu lu bisa cari tahu. Kok si Andi tahu sih? Nah terus lu cari 2026 itu ada peristiwa besar apa, 2022 ada peristiwa besar apa, 2018 ada peristiwa besar apa, 2014 ada peristiwa besar apa. Nah itu kalian cari tahu, kamu line up tuh. Kita sebutkan saja Piala Dunia gitu ya. Biasa Piala Dunia itu akan sedot liquidity ke sana. Semua orang ya indeks segala macam itu larikan duit ke sana untuk apa? Judi bola ya teman-teman. Jadi otomatis semuanya kering, hancur lebur, marketnya diskon, saatnya apa kamu beli gitu. Itu semua sebenarnya bisa dipelajarin dan itu informasi ada di mana-mana. Plus sekarang ada di dunia AI. Lu bisa tanya AI itu banyak banget. Lu bisa pakai Perplexity, pakai Gemini, pakai Grok gitu ya. Atau lu bikin sendiri ya. Nah itu banyak banget teman-teman. Kamu bisa gather informasi benar-benar luar biasa sekarang ya. AI agents ya teman-teman ya. Nah pakai semua fasilitas yang lu punya, hanya cukup dengan handphone butut atau laptop murahan dan internet yang sangat cepat. Itu aja bisa membawa lu kemana-mana gitu. Karena dulu gue kenapa ngekos di sekitaran kampus, karena kampus saya itu di Jakarta Barat itu internetnya kencang banget bro. Gue cuma punya kelebihan itu, internetnya yang kencang, stabil, sama saya punya PC yang dulu mama saya beliin buat gue itu. PC zaman dulu banget gitu, yang RAM-nya 2 giga kayaknya. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu applicable banget semua gitu. Jangan males intinya deh. Lu pergi cari tahu lah. Tapi hati-hati ya. Banyak false information sekarang yang nge-leads kamu untuk disembelih. Jadi kayak suruh lu beli paid groups dan segala macam, hati-hati. Tergantung paid groups yang kamu mau itu. Mulai dari luar negeri aja. Pokoknya opportunity masih ada lah ya di depan, nggak usah nungguin COVID yang kemarin lagi kan gitu. Selalu ada tapi mungkin nggak sebesar yang COVID waktu itu. Itu yang lu tunggu-tunggu waktu itu ya. Ya, kalau mau besar lagi mungkin lu bisa tunggu di atas 2036 atau 2040 gitu. Karena itu sebenarnya bisa dihitung ada meeting kita sama banyak lah kayak VC telepon manager gitu. Nah itu dari mereka juga orang-orang kepala-kepalanya ex Facebook, Google, yang pintar-pintar lah sekarang mereka punya visi sendiri segala macam. Itu sebenarnya kita bisa hitung gitu. Ada teori-teorinya, ada matematikanya, ada statistiknya. Jadi bukan cuap-cuap, jual mimpi enggak ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di investment tuh ada hitungannya. Ada time management, ada lu bisa kalkulasi juga harganya, price-nya, fundamentalnya dan lain-lain gitu. I see. Wow. Gokil. Oke, gitu ya teman-teman. Masih ada harapan buat kita semua untuk make it kayak Andi. Anyway, kalau boleh spill gak pembagian portofolionya seorang Andi Cryptstocks tuh kayak gimana saat ini? Saat ini 70% Bitcoin ya, sisanya eksperimental. Eksperimental tuh any koin selain Bitcoin ya eksperimen. Bisa trading, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya, gitu bisa maksudnya. Short term ya, lu bisa ikut staking, farming points, dapat airdrops. Di kripto tuh kerjaan banyak banget ya teman-teman. Bisa flipping NFT, bisa nanti kamu jadi liquidity ya.
jadi landing gitu ya. I see. Dapat points, nanti dapat NFT lagi, jaminkan lagi, dapat shitcoin lagi, jual lagi, putar lagi, semua terus-terusan gitu. I see. Itu yang kita lakukan gitu. 30% ini ada rumusnya atau ada sistemnya atau kayak fluid aja buat Kalau gue Andi? tuh lumayan ada ya kalau untuk hal itu. Saya bagi per chain. Jadi Per chain. ya chainnya sekarang ini kalau agak teknis sorry ya teman-teman memang harus begitu gitu. Nah sekarang chain yang kita lagi garap itu kayak Abstract, Hyperliquid. Saya juga ada di BSC sebenarnya. Kemudian ETH pasti gitu ya. Dan beberapa chain yang lain lah. Nah itu saya pisah-pisah. Jadi porsi chain yang siapa yang besar misalkan BES sekarang kan lagi rame nih. BES itu kan jadi beberapa kelompok ya. AI agency ada beberapa kayak CreatorBit atau Visual Protocol, ada Waifu dan lain-lain, Top Hat. Nah itu banyak banget lu bisa bagi-bagi gitu. Misalkan lu masukin 10% pecah 5 lagi. 2, duanya itu pecah lagi itu jadi 10, 0,2 semua. Bagaimana lu hitungnya aja gitu. I see. Lu maksudnya boleh jelasin kayak oke. Udah langsung kok terlalu banyak itu tadi informasinya. Lu mikirnya sekarang itu pakai tesis atau lu memang kenapa lu mau garap per chain itu? Kenapa mau bagi-bagi di berbagai protokol AI agents dan lain-lain? Berarti kan lu ada beberapa tesis nih yang lu lagi itu ya. Boleh share beberapa tesisnya nggak? Sebenarnya simpel banget lah. Crypto itu game of probability, bro. Karena bokap gua tuh dulu beberapa tahun lalu dia dengar kerjaan gua. Bokap gua kan nggak ngerti apa gua kerja apa ya. Orang tua gua tuh nggak ngerti gitu. Pokoknya anaknya tahu-tahu aja begini begitu, udah gitu aja lah katanya. Nggak tahu dia ngapain sebenarnya. Lu main probabilitas gitu. Jadi setiap chain itu memiliki probabilitas yang bisa saya pukul rata dengan tipenya. Jadi chain itu tergantung dia ngapain. Contoh misalkan semua lagi mau bikin decentralized exchange gitu kan. Nah dia akan bermain di area yang mirip-mirip. Misalkan Ethereum, misalnya Hyperliquid, misalnya Avantis gitu. Nah itu dia akan mirip-mirip gitu. Dia akan melakukan hal yang sama. Nah kemudian kalau misalkan chain yang pengen menjadi rajanya layer 1 gitu, dia akan tanding di area yang mirip-mirip. Nah makanya disitulah kita masuk, kita lihat probabilitasnya kita bagi rata. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan lu punya satu ETH, lu pecah nih 10 shitcoin nih. Each shitcoin itu kamu 0,1. Kamu hanya butuh jadi 1 atau 2. Yang kali 40, kali 50, kali 20. Lu udah balik modal bro. Lu kali 11 aja. Lu udah profit 0,1 gitu. Tapi itu kan bodoh banget kalau cuman win rate-mu 10% gitu kan. Itu termasuk bodoh gitu. Kalau buat saya. Nah makanya lu harus tinggikan win rate kamu. Dan kamu bagikan rata semua yang kamu miliki gitu. Masuk ke dalam chain yang gue sebut supaya eksperimental. Karena ini semua testing gitu. Mau kamu misalkan ya. Kita ngomongin menghemat block size gitu ya. Ada coding yang bisa membantu untuk menghemat block size-nya chain-nya Solana segala macam. Itu kan sebenarnya eksperimental. Kayak ada satu koin saya nggak mau sebut nanti kalian pergi beli gitu ya. Dibilang spill coin lagi. Itu kan pas awal dia bilang, bro lu boleh support gua nggak? Dia bilang. Waktu itu market cap-nya 100.000. Saya bilang saya nggak banyak duit, saya cuma ada $1.000. Saya beli 1% supply lu aja boleh ya? Oh boleh bro, nggak apa-apa, yang penting lu support. Tahu-tahu setelah ya kayak 3-4 bulan meledak ke 52 juta market cap bro. Dan saya nggak jual gitu. Wow. Dan saya nggak trimming gitu. Karena orang yang kasih tau gue dia jual duluan. Sialan juga nih. Gitu. Dia kasih tau gue, dia kali 10 dia keluar bro. Terus pas gue panik banget gue bilang, bro udah kali berapa ratus gitu kan. Berapa X gitu kan. Cepat jual, buka wallet lu. Gue bilang udah berapa juta dolar gue bilang kan. Terus dia baru ngaku dosa. Dia bilang sorry ya di, sebenarnya gue udah jual pas kali 10. Ya ampun gue bilang. Gue tuh percaya banget kayak ya nggak mungkin lah ya kita dam duluan uang kecil kan kayak lu $1.000 kali 20 kayak 20.000 US kayak 300 juta lu mau ngapain sih gitu lu TP gitu kan. Buat saya ya teman-teman kalau kalian mau take profit aja gitu. Lu mau ngapain gitu 300 juta. Ternyata beneran diambil gitu. Nah makanya kadang tuh blessing in disguise bro. Karena gue merasa janganlah gitu. Belum saatnya gitu kan. Mereka baru 2 juta US gitu masih kecil banget. Naik sampai 50 juta ya udah gitu. Nah akhirnya saya trimming. Nah kayak gitu bro, kalau gue testing probabilitasnya begitu. Itu kan biasanya chainnya Solana nih. Solana buset bro, yang kalah mah serem banget. Masuk satu sol berapa yang mampus? Bisa 50 biji kayak hilang semua. Masuk 50 kali kalah semua bisa bro Solana. Gila loh. Atau profitnya cuma kayak 10-20% gitu. Ya kan sadis banget kan. Apalagi lulusan Pamfan gitu. Nah ini cuma cerita enaknya doang. Tapi enaknya itu enak banget gitu. Kenapa? Karena lu kalah nih. Lu kalah 50 kali misalnya 50.000 US hilang nih.
ada $1.000 kamu bisa jadi 690.000 misalnya. Ya udah selesai kan. Ya. Profit nggak lu? Gitu. Oke. Nah itu yang saya incar bro, probabilitas sebenarnya. I see. Dan makanya kenapa ini 30% atau ya maksudnya apalagi kalau dikecil-kecilin lagi itu udah kecil banget kan sebenarnya jumlahnya. Jadi ya you're ready to lose that juga kan. Itu udah Nol nggak apa-apa gitu. ultra duper kecil bro. Jadi ada satu koin lagi yang di chain lain gitu ya. Ada member gue tuh nanya, kok gue mau masukin portfolio gue 30% ke koin ini. Saya bilang, hah? Bentar saya bilang. Gue kasih dia lihat, bro gue sebenarnya cuma 0,9 loh. Gak nyampe 1%. Jadi kalau dia dump 90% lagi, aku cuma kehilangan 0,8% dari the whole portfolio. Lu jangan dong masukin 30, gue bilang serem banget. Jadi rasanya pengen cepet kaya kan, biasalah. Kalau orang awam gue paham juga. Jangan dong gue bilang, masukin lah 5%, coba-coba dulu, belajar dulu gitu. Jangan langsung mau jadi PP gitu nyari. Ayo kok PP dalangnya kayak PP gitu. Ya gak segampang itu kali gitu nyarinya. Nah itu yang kejadian bro, jadi harus hati-hati. Gak semua, ini ya kenapa gue sering dihujat ya kadang di Twitter kan. Itu orang mikir, gue tuh belinya banyak banget dan all in. Padahal itu kayak 0,05%. Terus jadi nol kan. Orang ngomel gitu, dikira gue jualin ke mereka, ngedam. Ternyata barang gue baca, orang gue juga jadi nol gitu. Gitu bro. Udah beda level tapi ya, 0,05-nya udah kayak 100%-nya seseorang gitu. Oke. Kok trace back dikit lah, 70% Bitcoin. Kan kenapa Bitcoin dan gaya main lu Bitcoin tuh hold forever atau yang trade juga? Bitcoin itu gue bakal mulai jualan ketika $1 juta. Karena Kenapa? saya merasa sangat puas hanya dengan 0,3 atau 0,2 Bitcoin. Kamu bisa punya rumah mewah gitu di suatu tempat gitu kan. Jangan di Jakarta dong. Kan? Di luar Jakarta lah. Nah, I see. kan lumayan gitu loh. Jadi kayak saya punya ada rasa bangga sendiri lah. Kan dulu 0,3 cuma berapa duit sih zaman gue gitu. Paling 16 juta gitu kan. Iya. Maksudnya kita 16 juta bisa beli rumah 5,5 M kan lucu ya. Iya. Itu aja yang pengen gue rasain gitu. Itu kan lucu gitu. Nah kalau gue gak mau, sekarang gak mau jual lah, ngapain, biarin aja. Ya, itu gak ada gunanya juga, maksudnya kayak gue mau ngapain gitu loh. Saya juga gak pakai duit sampai segitu banyak, berapa coba. Lu cairin berapa gitu. Saya gak mau lah. Nabung aja terus buat masa depan. Tapi kalau ini memang merasa paling aman kalau megang aset itu Bitcoin? Iya kalau saya. Karena itu hak aset atas diri kita sendiri. Itu namanya kedaulatan dalam keuangan. Berdikari. Jadi itu konsepnya, filosofinya adalah berdikari ya teman-teman. Meskipun kalau kita masukin lebih teknis lagi, ada yang debatin misalkan mining poolnya udah dikuasain elit global. Terus kita nodes runningnya udah dikuasain sama exchanger tertentu di Korea gitu ya. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Itu sebenarnya ada bantahan teknisnya lagi gitu. Nah meskipun ada hal-hal seperti itu tetap ada hal seperti itu. Aku merasa yang paling safe untuk saya dan paling cocok dengan profile yang saya adalah Bitcoin gitu. Karena Bitcoin itu liquid dan market size-nya gede banget. Saya mau cairin hari ini atau besok, emergency langsung bisa dapat. Tanpa perlu bahkan ke exchanger lagi teman-teman. Lu bisa langsung OTC segala macam kan. Mau percepat kan. Langsung ke OTC aja. Paling rate-nya agak beda berapa persen. Dan kalau kamu invest udah yang jangka panjang, udah lewat dari satu halving, udah gak berasa. Sekarang coba lihat kemarin ya, 79.000 itu fear. Buset. Kalau kita lihat di COVID, itu it's our dream bro, 79.000 gitu. It's my dream gitu. Saya beli di $3.000 kan. Gila lihat Bitcoin. Kemarin 100.000. 100.000 gitu. Maka gue post foto gue yang di kosan bro. Itu lagi makan ketoprak, lagi cerita-cerita coy. Wah ini Bitcoin 100.000 kita harus pesta gue bilang. Waktu itu miskin banget kan. Belinya satu Bitcoinnya udah happy banget dulu gitu. Wow. 50 juta gitu kan. Cicil. Beli ETH bisa banyak lah. Beli ETH bisa 10 biji. Kan 20 juta gitu. Gitu ya. So masih 70% Bitcoin dan gak bakal jual sampai $1 juta. $1 juta. Oke. Itu tuh reward untuk kita sendiri. Bitcoin itu boleh dijual tambahan sedikit teman-teman. Kalau Bitcoin itu bisa membuat kamu bahagia dan membuat kamu mencapai tujuan hidupmu. Contoh misalkan lu suka banget kuliah atau lu pengen jadi sarjana S3 gitu. Lu mau kuliah di
universitas sangat mahal di dunia, lu jual Bitcoin untuk kuliah ya itu oke gitu. Atau lu mau sembuhin mama lu yang lagi sakit keras, atau lu suka banget tinggal di rumah itu rumah impian lu jual Bitcoin untuk beli, itu is fine gitu. Itu adalah fungsi Bitcoin gitu. Untuk sebenarnya bukan mengajarkan kita jadi paman gober atau naganya The Hobbit, itu enggak ya. Ini justru membuat kita mencapai impian kita gitu. Manusia hidup nggak panjang soalnya. Cuma sebentar doang kok. Lu udah dapat sekian banyak, ya kan? Lu bisa mencapai apa yang lu inginkan, lu seneng banget. Kalau gue suka teknologi, laptop, PC, TV gitu ya. Jadi apa-apa gue mesti pakai yang terbaik bro sekarang. Misal nonton TV cuma nonton Baby Shark gitu ya, gue mesti beli Sony Bravia yang apa gitu. Nah gue tuh sampai segitunya karena gue happy gitu. Ya Akhirnya bisa. bahkan tanpa perlu jual Bitcoin kan kalau gue kan. Ya. Nah itu enak gitu. Why not? Kenapa nggak dijual? Lu mau hold sampai mau ngapain gitu? Kan lu bukan MicroStrategy kan gitu. Beda itu. Beda Oke. gitu. I see. Lu masih beli Bitcoin lagi atau udah mentok aja pokoknya hold segini gitu? Untuk sekarang. Ya. Sekarang saya belum beli lagi, saya lagi ngumpulin cash. I see. Lagi ngumpulin stable coins macam-macam. Itu nungguin crash lah, nungguin Okay. the next crash sebelum halving yang selanjutnya. I see. Karena kan Bitcoin juga memang naik terus secara jangka panjang, tapi in a short term kan pasti ada volatilitas yang terjadi. Setiap kali nyentuh support ya kita beli gitu. Oke. Jangan resisten dibeli ya teman-teman, nanti nangis kamu. Oke. One last Bitcoin question deh. Gue penasaran banget dan mungkin ya nggak tahu ya teman-teman pintu di sini mungkin ada yang whale yang diem-diem. Ya banyak yang whale kayaknya, whale semua nih yang nonton. Custody Bitcoin segede itu gimana caranya sih? Banyak cara. Jadi Lu gimana? sebenarnya lu bisa pakai tips yang pisahin device gitu ya, yang simple tapi aman banget. Device yang lu beli, lu wipe out, lu format gitu kan. Lu bisa install OS yang asli yang lu pengen. Lu misalkan agak menghindari Windows lah sebenarnya. Misalnya lu bisa pakai Linux gitu ya. Terus lu bikin install satu wallet yang khusus Bitcoin. Itu kayak misalkan lu pakai Electrum atau Sparrow. Kemudian addressnya itu view only. Public address lu keluarin. Jadi lu cicil DCA itu bisa kirim ke situ. Dan itu tidak usah koneksi internet untuk laptop lu gitu. Lu nggak usah koneksi internet keluar. Jadi penetration dari faktor attack dari internet atau dari Web3 itu sudah kita tepis gitu kan. Nah sisanya adalah physical attack, kayak misalkan lu dirampok sama diancam gitu kan. Nah itu beda cerita gitu. Nah menurut saya itu cara-cara yang aman untuk disimpan juga. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi untuk secure. Lu bisa pakai wallet yang bisa beberapa signature kayak Liminal gitu ya. Liminal itu kan ya pasti exchanger pakai lah, saya nggak tahu pintu pakai apa gitu. Nah itu bisa pakai cold wallet juga yang simple tapi sebenarnya agak berbahaya karena kan beberapa merek kan dia ada alatnya gitu kan. Nah itu agak berbahaya menurut saya kalau misalkan penjahat incar lu karena dia tahu itu isinya pasti Bitcoin bro. Gitu. Kalau misalkan lu laptop butut atau lu flash disk nggak jelas gitu, orang kan masih berpikir itu mah bukan, mana mungkin flash disk lu simpan Bitcoin gitu kan. Nah hal-hal yang tidak terduga lah, keep it simple and stupid lah, KISS kan. I see. Nah itu sih bro kalau lu nyimpan aset-aset besar sih, dan itu pecah-pecah pasti. Berapa wallet? Saya banyak banget bro. Jadi 70% Bitcoin itu disebar di banyak banget wallet? Iya pecah-pecah, terus dia signature-nya juga harus bisa lebih dari satu orang. Jadi persetujuan gua sama satu orang lagi sama satu orang bertiga misalnya. Multisig bisa keluarin barang gitu kan. I see. Itu biar aman lah. Ya kayaknya itu kepusingan orang-orang yang punya Bitcoin kebanyakan kan. Iya, tapi apa semuanya taruh di satu wallet. Tapi kan paranoid ya jangan sampai bikin lu lupa seed phrase atau lupa. Ya lupa taruh di mana, buka gimana ya teman-teman, ini bahaya banget. Karena ada suatu waktu saya ada satu wallet yang saya lupa. Saya nggak berani remove. Saya ada kontak si yang bikin wallet itu. Dia udah jawab di Reddit. Dia bilang untuk sementara waktu saya nggak bisa update dulu karena dia nggak bisa reverse passphrase. Ya passphrase itu ya nanti teman-teman guling lah tanya AI ya. Tanya AI aja. Nah tapi passphrase itu gue lupa bro. Passphrase gue tuh susah banget. Jadi apa ini? Dan si foundernya bilang itu sebenarnya barang lu masih ada di dalam appsnya itu. Yang penting HP ini lu jangan hilang. Lu biarkan aja ada di .bin-nya itu katanya. Filesnya di dalam. Gitu. Tapi itu passphrase
Ya, ingat. tapi fitur yang kalau di-update bisa reverse passphrase, bisa forget passphrase, Bitcoin gue bisa diambil. Oh. Itu sekalian berarti ya tabungan masa depan lah. Dia bilang dia lagi nggak urus, soalnya dia udah, ini soalnya viral banget. Wallet Bitcoin only yang viral banget kan. Terus kok kayak gitu, saya lihat foundernya, ampun, saya rasanya nggak mau pakai lagi gitu loh. Oh, oke. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman. Iya kan ini soal wallet kan, soal custody buat apalagi orang-orang yang mau hold yang long term yang lumayan signifikan amount-nya. Itu kan salah satu yang harus dipikirin bener-bener kan. Iya, be your own bank. Oke. Asik. Oke, market kok. Gue mau nanya soal market nih. Udah puas gue nanya-nanyain soal cerita-ceritanya Ko Andi. Tadi kan lu lagi ngomongin tuh cycle kayak biasanya berapa bulan sebelum halving ada kejadian ini atau all time high itu berapa bulan setelah atau berapa minggu setelah halving. Kan biasanya banyak yang ngitung-ngitung tuh. Ada salah satu orang yang prominent juga, buat mungkin teman-teman semua tahu stock to flow by si Plan B gitu kan. Ada bikin model segala macam. Tapi kalau lu liatin modelnya kayak udah rada-rada lari gitu. Nah, buat Ko Andi, lu masih percaya 4-year cycle-nya stay atau justru cycle ini ngebuat lu ngelihat kayaknya ada perubahan nih? Cycle ini nih gitu. Cycle ini pasti ada perubahan, bro. Dan lihatnya jangan pakai stock to flow lah. Oke. Stock to flow, rainbow chart itu outdated lah. Itu dulu just for fun, bro. Kok tahu-tahu sekarang kalau di forumnya Bitcoin kan itu for fun. Kok ini sekarang orang pada serius banget gitu ya. Oke. Lihatnya ini aja, long time holder ya teman-teman. Itu subscription bisa di Glassnode lah. Long time LTH itu kalau beli lu ikut beli, kalau jual ikut jual. Udah gitu aja. Itu subscriptionnya setahun 10.000 US ya teman-teman. Nah itu lu bisa cek gitu. Ya terserah gitu. Ini kan ya kalau lu ada uangnya, lu investor punya aset miliaran, I think boleh banget lu coba subscription gitu kan. Nah lu belajarin. Terus masih banyak lah, ada delta price, balance price, realized price, apa lagi, atau mau ngomongin SOPR atau ngomongin CVDD gitu. Itu banyak banget sih. Jadi itu penting lah, 90 days coin value day destroy, CVDD 290 namanya. Itu melihat pergerakan retail atau paper hands ya. Paper hands itu orang yang nggak bisa hold koin, beli bentar mau jual gitu ya. Nah itu pergerakan 30 hari itu penting. Jadi ketika dia bergerak maka dia akan pecah, dia punya address gitu. Address itu artinya sudah tidak valid untuk dihitung Holder di luar CVDD misalnya. Kalau di dalam CVDD artinya dia bergerak gitu. Nah jadi kalau udah dia bergerak dalam masif ya, itu kan kita nilai sebagai retail, sebagai orang yang menghold Bitcoin di bawah 90 hari, berarti di bawah 3 bulan gitu. Itu kita bisa nilai dia sebagai orang yang FOMO, retail baru, orang baru masuk dunia kripto gitu kan. Nah itu bisa dimanfaatkan gitu. Ketika dia spike kita buang gitu. Ketika dia grafiknya sudah naik kita buang. Itu yang kita definisikan retail masuk. Iya, namanya short term holders kan. Jadi STH itu ketika spike kita buang, LTH itu kalau sudah buang kan dia turun tuh. Nah, lu ikut beli lagi gitu. Kalau udah buang lu beli tuh. Jadi long time holders tuh menurut saya paling simpel lah di bumi lah. Lu nggak usah nyari tahu rumus kayak P-cycle top lah, multiple bands lah, gold mayer apa. Itu ada, lu bisa. Kalau ada waktu untuk ngulik, untuk riset, ya sangat bagus sekali, sangat recommended gitu. Biar lu paham gitu kan. Tapi kalau orang yang sibuk segala macam, ya ada bisnis yang real, ada kerjaan yang real gitu. Lu nggak ada waktu buat spend sehari 12 jam di depan monitor gitu kayak freak gitu kan. Ya lu bisa manfaatkan yang simpel-simpel gitu. Dan itu pasti ada yang harus di trade off, itu uang lu subscription ke tempat-tempat yang mahal gitu. Yang udah ribuan dolar, 3.000, 10.000. Nah itu cheat sheet-nya lah. Lu bisa dapat. Ya itu cara paling simpel untuk tahu kapan waktu yang bagus untuk beli Bitcoin dan kapan waktu yang bagus untuk jual Bitcoin. Momentum. I see. Nah kalau 4-year cycle-nya sendiri masih stay gak? Kalau sekarang gue lihat agak panjang. Memanjang karena orang-orang udah pada pintar bro. Ini rally-nya udah dari 23 Januari. Itu Doge masih serem bro saatnya. Tanggal 8 Januari lu cek deh. Nah itu harusnya sudah mulai. Terus orang-orang FOMO-nya telat. 24 Desember berFOMO. Sedangkan kita udah pesta pora 2 tahun bro. Makanya orang masuk langsung dibanting habis kan. Terus malah gold to the moon kan. Terus gold to the moon. Pas kemarin Maret April gue bilang, jual teman-teman, ayo jual semua gold yang lu punya. Tuh ada yang tag gue barusan di IG story. Untung lu ngomong di grup katanya. Ya emang gue bilang kalau udah para FOMO antri untuk beli sesuatu, itu saatnya kita jual. Jangan ikut antri.
Nah nanti sebaliknya kalau sudah nggak laku, nggak keren, nggak FOMO, kamu beli sebanyak mungkin, beli sampai pre-order tuh barangnya tuh, sampai habis tuh makan semua gitu kalau bisa. Nah kayak gitu caranya, baru lu bisa dapat profit yang banyak. Begitu, alur pikirnya terbalik-balik. Jangan follow the herd gitu kan ngomongnya kan. Kita harus menjadi yang bukan yang ngelit, tapi orang yang nggak kelihatan gitu. Lu bisa tahu kapan mesti masuk, kapan keluar. I see. Itu jauh lebih penting. Jadi prediksi lu untuk cycle ini topnya kapan dan harga berapa? Kemarin ya, aku kan don't do predictions ya, tapi just for fun oke lah. Oke. Kemarin si Angga ada tulis, si Angga itu kan, Angga Dinat, YouTuber. ya. Nah, dia ada tulis apa gitu. Saya jawab dia 25 November. Oke. Dia kan bilang ini lightning cycle bakal sampai tahun depan segala macam kan. Iya. Karena menurut gue tuh November 2025 udah selesai gitu. Mungkin habis ngomong ini gue langsung dihujat gitu. Seperti yang kemarin gue ngomongin di podcast yang nggak tahu siapa. Gue bilang Februari Imlek ya jualan lah. Gue diomelin orang bro. Goblok lu katanya. Februari jualan masih naik. Pas Maret hancur lebur. Wah para nangis bro. Terus banyak yang ketik di Twitter. Andi bener. Kok tahu gitu dari awal? Gue dengerin lu katanya. Nah kan. Nah lu. Terus kemarin gue juga si Andreas Tobing tuh nanya, jadi ETH turun sampai mana? Hah ETH? Gue bilang paling 1.000. Nah diomelin kemarin kan ETH lagi tinggi, gue diomelin orang lagi bro. Ini mah Kristo ngomongnya gak benar. Tahu-tahu hancur terus tuh. Wah di Twitter rame lagi pada ngomong, waduh tahu gitu dengerin lu katanya. Mampus katanya. Gue sih gak berasa, gue bilang ETH. Orang gue beli 2 juta rupiah. Jadi sekarang 30 juta juga masih 15x. Iya. Ya makanya kalian ngapain marah-marah gitu. Harusnya lu lihat itu kenapa gue begitu santai gitu. Itu yang harusnya teman-teman lihat. Kenapa gue tuh orangnya santai banget. Dibilang trader juga bukan gitu ya. Lu ngapain sebenarnya? Iya. Sebenarnya kawan ini bisa didengerin, bisa nggak didengerin, dan bisa dicontoh nggak bisa dicontoh. Soalnya ya dia belinya waktu murah guys. Kalau harga Bitcoin berapa? Beda ya? dia. Iya. Harga Bitcoin berapa? Ya kan? Ini kalau habis ngomong pasti diomelin lagi, tapi nggak apa-apa. Ya namanya kita. Coba ya. Ya namanya kita di dunia keuangan kita harus berani ngomong gitu ya. Okay. Jangan udah ngomong nggak mau ngaku gitu. Ini kan ya iseng-iseng aja Iya, prediksi. kalau gue lihat tuh 123.000 bro. Oke. 123.456 gitu. 123.456 gitu. Gue tuliskan. Trolling banget. Iya, gue tuh iseng banget gitu nulis. 123.456. Gue nulis apapun ada yang ngomel bro. Oke. Ini mau omel-omelin lah gitu. Ya mau gimana lagi? Karena itu menurut hitungan saya paling make sense di situ gitu. Saya kan kemarin yang di podcast sebelah salah kan? Karena menurut saya di 90.000 tuh udah over banget. Ternyata extension sampai 108 kan. Nah, itu kan berarti salah ya sudah gitu. Ini money market kan. Nah itu tuh kalau sekarang 123-nya kita tercapai bisa jebol sampai 150.000 ya why not bro? Top dong, bagus. Mantap. Dong. Ya kenapa mesti marah gitu? Aduh, jangan dong. I see. Iya. Oke. November 2025 ya. Kalau itu berarti lu percayanya cycle-nya nggak terlalu memanjang amat kayak. Nggak panjang lah bro, udah mau 3 tahun anjir. Apa nggak cukup tiap hari bulan begini ha? Iya. Soalnya ada orang-orang juga yang bilang kan kayak sekarang tuh apa ya, Bitcoin lebih mature, yang beli yang main value drivernya itu ETF. Buyers and sellers, terus kayak lebih correlated sama Nasdaq, gitu-gitu kan. Kayak ada yang lihat prediksi-prediksi itu, jadinya kayak kalau makronya bagus terus sampai 2026, maksudnya dari sekarang gitu, dia makin bagus terus sampai 2026 ya ada kemungkinan dia extend gitu kan, kayak teori-teorinya gitu kan. Nah kalau lu nggak terlalu kalau saya lihat tuh lebih lihat bukan masalah percaya apa enggak ya, kita lihat logiknya ya. Jadi ke ETF dari gold itu kan belum di dump sehabis-habisnya tuh, malahan sekarang lagi di dump kan ETH ya. ETH kan dibuang terus sama institusi ya, ada yang beli juga gitu. Nah jadi kalau kita lihat Bitcoin money flow-nya itu belum lari dari gold ke dia, belum secara masif. Betul. Ya. Nah terus namanya market itu ada yang dikala tidak harus bull run atau bear market, enggak harus, tapi sideways bro. Di situ terus bertahun-tahun itu bisa kejadian gitu. Di situ terus mati enggak, naik enggak, 80.000 terus misalnya. Sampai lu capek, tahu-tahu udah 800.000. Biasa Bitcoin begitu tuh. Nah kalau misalkan lu bilang bisa bull market ya exponential growth-nya bisa langsung begini ya, tiang begitu. Itu kalau saya lihat tuh masih di tahun 2030, 2032. Karena di saat itu menurut saya baru wajar. Karena dari situ kan 2 kali halving dari sekarang, itu biaya produksi 1 biji Bitcoin bro. Itu less likely 600.000 US, berarti 10 miliar gitu.
Less likely setiap kali produce BTC itu Butuh cost habisnya segitu. satu Lamborghini gitu kan. Gila. Nah, menurut saya itu baru wajar kalau $1 juta gitu. Dan ini kan sebenarnya ada di tongkrongan lah, maksudnya kongko itu sama bos-bos kayak ya angel investor, VC gitu, fund manager gitu kan. Jadi sebenarnya kita sering jokes atau kita sebenarnya punya hitungannya gitu. Dan itu align sebenarnya. Karena kan kok suka nguping ya. Saya nggak bisa disclose lah gitu. Intinya kenapa saya ada di situ gitu kan. Nah, itu ada benang merahnya gitu. Maka tidak bisa sembarangan. Nggak bisa kita market itu tidak kenal ampun, tidak memberikan kamu belas kasihan kayak aduh dia pengen nih 500.000 US sebiji gitu untuk life changing kan. Enggak, kalau dia mau sideways 10 tahun juga sideways. Kamu harus mikirin dirimu sendiri, bukan market mikirin kamu gitu. Nah itu yang kejadian. Banyak kan sekarang kita fokusnya adalah bull atau bear ya. Orang lupa ada sideways itu. Hantu sideways itu paling serem ya teman-teman. Itu sekali sideways kayak saya 2018. Itu bisa 1000 hari teman-teman. Ya. Harganya di situ-situ terus sampai sepi, project juga udah mulai jarang, event juga udah nggak jelas, dibikin gratisan yang datang juga cuman 10 orang, 20 orang. Nah itu adalah saatnya Anda all in, baru berasa gitu loh. Jangan tanggung-tanggung lagi gitu. Makanya gue bilang, gue itu ilmu jalanan tidak cocok untuk semua orang. Bahaya ya, hati-hati ya teman-teman. Ini karena kalian lihat yang jadinya aja gitu. Yang nangis darah karena kesalahan dia sendiri itu juga banyak. Ya, habis semua. Dihack lah, apalah. Nah. Oke. Itu bro. Kok, lu kan punya reputasi sebagai meme lord di Indonesia nih. Jangan dong. Andreas Tobing itu kan si Andreas. Jangan keluar. Enggak kan lu udah pernah jackpot beberapa kali, udah pernah ngelihat lah, udah pernah nyentuh semua yang dari di bawah 10.000 market capnya sampai yang di atas berapa billion, nggak tahu sekarang PP berapa. Lu udah pernah pegang semua nih, lu udah pernah tahu behaviornya. Gue mau nanya dong, dari menurut lu, dari pengamatan lu, apa sih bedanya meme yang kayak cuman $10 juta, terus $100 juta, terus ada yang bisa sampai nembus 1 billion. Itu tuh apa yang bikin mereka beda gitu? Kenapa meme itu bisa menang, bahkan bisa nembus sampai ceiling-ceiling tertentu gitu? Komunitas lah bro. Ujung-ujungnya itu ya? Komunitasnya seberapa kuat, terus orang-orang di belakangnya itu siapa aja gitu. Seberapa niat lah. Kalau misalkan kembali ke community, kayak misalkan PP, Dodge gitu ya, Shiba, Floki, itu kan dia kembali ke community yang decide. Jadi di awal memang ya kabal lah, cabal-cabal gitu kan. Tapi at the end of the time, ketika market cap udah bertumbuh di atas $1 miliar biasanya ya ciri-cirinya, itu kabal-kabal tuh udah nggak bisa terlalu kanibal gitu, udah nggak terlalu bisa berkuasa lah. Karena balik ke community decide gitu. Maka gue bilang memes itu sebenarnya harusnya memorable dan gampang diingat gitu. Bukan susah gitu. Memes itu community, gampang diingat, gampang dimengerti. Terus ya community-nya kompak di awal. Jadi lu lihat ya sekarang kalau shitcoin atau apa koin-koin nggak jelas yang cuma bertahan di 10 juta market cap terus nanti jadi 0. Itu karena pada bikin farming retail. Karena retail ini bermimpi jangan-jangan ini the next PP. Enak kan farming kan? Gue terus-terusnya bikin pump hancurin. Tiap hari bilang ini mungkin bakal the next PP. Lu hilang duit, dia bilang do your own research. Lu kalau mau menang nggak dikasih langsung di one clip bro. Nah itu yang terjadi di any pump fund mau for name apa yang BSC itu for memes for name nggak tau lah. Pump fund lah, BSC, BEST juga ada. Sekarang ada Celiza itu kan. Nah itulah yang terjadi. Retail tuh merasa mau mencari the next Doge. Ini jangan the next Doge. Keluar banyak anjing kan. Apa coba yang jadi anjingnya? Lu jangan ngomongin Floki atau Bong, beda gitu. Jangan ngomongin Shiba Inu gitu kan. Apa anjingnya jadi coba? Kisul delisting. Bingung lah lu. Nah itu yang kejadian. Orang termakan mimpi gitu. Memesnya. Jadi memes itu ada faktor hokinya, ada faktor momentum. Karena waktu PP itu sebenarnya anomali bro. Karena di saat itu memes itu udah gerak tapi yang anjing. Doge dan Shiba.
Kenapa gue tahu? Gue pasang bot trading. Gue kan ada bot trading tuh. Gue pasangin dia do and mount. Doge dan Shiba itu gue pairs di cuannya banyak tuh. Januari sampai April tahun 2023. April nongol si kodok hijau. Karena pikiran kita adalah buat eksperimental, masukin aja kayak biasa yang gue masukin eksperimental duitnya. Yuk eksperimen, masukin, ya kan? Ternyata nggak nyampe sebulan listing bro, di mana-mana. Kaget juga. Dan langsung 1 billion market cap. Gila. Lu masuk pas berapa itu? Aku masuk itu tanggal market capnya 10 juta. 10 juta 6360-an. Dan itu tuh waktu itu kenapa dia bisa catch your eye? Maksudnya 10 juta kan banyak meme yang 10 juta dolar gitu. Iya. Kenapa lu bisa catch your eye si PP ini waktu itu? Lu dengar sama dari orang? Ini adalah kumpulan karma baik yang terkumpul teman-teman. Tahu nggak? Karma baik, ya. Tahu nggak kenapa? Karena I stay long enough di crypto market. Saya kenal banyak orang lama di dalam dunia kripto. Sehingga malam itu dia kasih tau gue, bro lu masuk PP deh. That's it. Ada bisikan. Nah, ini kalau ngomong di klip, dipotong, masukin TikTok, gue dihujat apa? Ini mah insider play. Ya kan diomelin kan. Orang tuh nggak lihat gitu. Kata kuncinya adalah lu stay long enough di crypto market. Lu jangan kalau bull market datang, nyangkut, marah-marah, bear market nggak mau masuk. Bull market datang lagi, nyangkut, marah-marah, bear market pergi lagi. Kalau lu tipe orang seperti itu, jangan masuk money market. Saran gua lu pergi jual es krim atau apa gitu, lebih cocok gitu. Jangan. Kalau mentalnya seperti itu, no. Kamu pergi kerjaan yang lain aja. Jangan. Kita itu winter ya, sepi, rame, dihujat, nggak keren, nggak FOMO, pokoknya nggak keren deh. Ya kita tetap di kripto gitu. Beli aja, nggak apa-apa. Kelihatan bodoh, nggak apa-apa kok. Idiot lah, halu lah. Ya udah gitu. Orang duit kita kok, biarin dia ngomel gitu. Yang ngomel emang lebih baik dari lu, belum tentu. Kan begitu. Kalau saya lebih fokus pada apa yang akan terjadi sama hidup saya gitu. Maka saya dulu kan lumayan egois rasanya kan. Orang kasih masukan tuh kayak nggak mempan bro. Kayak kepala batu lah. Tuh. Maka kejadian seperti itu. Maka PP lu mau ngomongin lu sebenarnya tahu dari mana, yaitu isinya gitu. Lu stay long enough aja. Siapa tahu dengan lu ke event-event besar di kripto kan, lu kenalan sama orang, kenal dia, kenal ini itu. Memang saat itu tuh belum make money, memang benar. Nggak semua gue kenal bro ini gitu ya, nggak langsung make money, enggak gitu, langsung dapat duit. Gue kenal dia dapat duit gitu, enggak gitu. Tapi kita jadi kawan, kita lihat apa yang bisa dikerjain, cocok nggak, pemikirannya gimana gitu. Baru nanti pelan-pelan ada tuh, bro ini ada koin ini nih, kayaknya oke ya, lu coba lihat deh. Kan nggak ada yang suruh lu beli, nggak ada juga gitu. Betul. Kita coba, kita jackpot, kita nggak kasih temen gua yang ngomong kok. Cuma ngomong, bro thank you banget ya, paling kalau ketemu dia kita traktir makan atau apa itu kan. Ya kayak gitu, itu namanya lu makanya mengumpulkan karma baik kan gitu. Baru nanti panennya di belakang gitu loh. Bisa dapat PP 10 juta gitu ya. Itu bersyukur banget lah. Iya. Happy lah itu. Tapi meme itu lu ngeliatnya sebagai narasi masih sticky atau itu udah jadi mimpi? Maksudnya the next finding the next PP, the next Doge itu udah kayak jadi udah terlalu oversold lah gitu udah. Kalau memes itu gue lihat, aku tidak mau terlalu kemakan banyak mimpi ya. Aku sekarang lebih suka stick kepada memes yang sudah proven community-nya dan udah besar seperti PP. PP lagi koreksi dari 10 billion ke 2 billion. Itu kan berarti masih ada margin of safety ya. MOS-nya itu ya kita bilang 2 sampai 10 kan masih ada 5 ya. Masih ada pengalian 5. Nah pasti 2 billion sampai 3 billion itu aku buyback lumayan banyak bro. PP. Jumlah yang saya jual dulu. Kan saya trimming dong pasti dong. Yeah. Nah jumlah yang saya jual dulu, saya buyback bro. Seharga jumlah yang saya punya dulu. Ya ngerti. Lumayan banget gue lihat dapatnya kan. Jadi tokennya tambah banyak. Ya, lumayan banget saya lihat. Nah makanya saya buyback tuh. Dengan tanpa perlu maruk sebenarnya. Kalau 2 billion dia bisa balik ke 10 atau nembus jadi 20, kita bilang 10x lagi. Oh I'm very happy man bro. Saya udah cukup gitu. Ngapain saya setiap hari spend time di pump fund gitu, berapa? Ya. Saya di Solana tuh nggak terlalu aktif bro. Saya ada dikit-dikit gitu. Terus lebih sukanya pas airdrops. Airdrops langsung guyur gitu, enak. Ya kan? Gitu aja. Nah, tapi airdrops juga melahirkan banyak kontroversi karena ada yang merasa jual kecepatan bro. Ini hantu namanya greedy, ini bahaya.
Ada airdrop lagi di Hyperliquid misalnya. Kemarin tuh 1.100, 1.200 dolar ya. Iya saya bilang lumayan guys. Malam ini dikasih iPhone gitu kan. 20 juta lah kasih. Nah tadi pagi ada yang chat gua, kok itu tahu gak sih airdropnya kalau di hold udah jadi berapa? $3.000 bro. Oh ya udah, congrats lo, lu hold kan, gue bilang lu jual sekarang. Ya udah gitu. Ya tanpa penyesalan, saya nggak menyesal. Karena berarti rezeki saya di $1.100. Dia di 3.000 ya sudah. Nah ini kalau hal kecil begini aja jadi kontroversi dan lu pikirkan dan lu merasa menyesal menjual, maka saya bilang lu pergi jual es krim, ayam goreng, nasi goreng gitu loh. Lu jangan masuk money market gitu, nggak cocok gitu mentalnya. Lu kerjain lah apa yang bisa dikerjain gitu kan. Nah cocok gitu. Iya oke. Kalau saya nggak peduli bro. Nggak bisa tidur gitu ya. Iya saya sih nggak peduli. Saya udah take profit, pergi Profit mau is ngapain profit. kek. Iya, Ya, yes, profit yes, is profit. Oke. Oke. Alt season, gue nanya alt season deh. Kan ini cycle juga beda banget ya alt seasonnya. Maksudnya hampir nggak ada. Ada sebenarnya. Hampir nggak ada. Maksudnya kayak nggak sesignifikan yang dulu. Signifikan bro. Kalau Bitcoin dari sisi Bitcoin dominance turunnya ya. Oh jangan lihat itu dong. Ya. Beda. Oh, gimana lu liatnya? Lu definisinya gimana dan lu ngeliatnya gimana? Kayak apakah ini udah berubah nih? Kayak crypto market tuh udah berubah nih. Kan yang ada tuh chart banyak tuh yang orang publish Bitcoin ke Ethereum ke alts gitu kan. Janganlah. Oh gini gitu kan. Itu dulu yang bikin Crypto Wizard kan. Yeah. Dia kan jual PDF dulu zaman saya. Gimana? Lu ngeliatnya gimana? Iya dia sebenarnya Crypto Wizard tuh sebenarnya sakti gitu di zamannya. Ya, tapi sekarang kan kayaknya itu akun sudah ganti orang. Kalau saya lihatnya alt season tuh udah luar biasa bro. Kalau nggak luar biasa mana mungkin lahirin PP. PP itu alt season loh. Itu cycle lalu tapi kan. 2023 loh, April loh. Oh dia 2023. Iya, dia mencapai 10 billion tuh tahun lalu loh, 2024 loh. That's true ya. Mana apa yang mau disebut alt season gitu? Masa 10 juta dolar market cap yang saya beli ke 10 billion tidak disebut alt season? Terus itu apa dong? 1.000 kali gitu. Ya kan? Nah, alt season itu jangan salah kaprah lah. Jangan merasa ini akan seperti 2017 atau 2021. Enggak bro. Ya berubah kan, ini ada perubahan. Rotasi. Jadi chain apa yang lagi rame pun lu harus pilih. Ramenya rame apa? Memes kah, NFT kah, DEX kah, AI agents kah? Lebih ngerucut gitu ya. Decentralized science kah? Lebih pakai otak bro. Kalau dulu zaman saya, sorry bro nggak pakai otak bro belinya. Karena koinnya dikit juga ya. Iya belinya Cardano, belinya Santi. Iya. Belinya apa? Paling baru-baru muncul zaman-zamannya makanan tuh ada pancake shop, back shop apa, ya, betul. kimchi lah apalah. Terus muncul Rune Hathor, QNT dan lain-lain. Itu kan tahun 2021. Nah, 2018 yang gue beli itu kan koin-koin gak jelas bro. Pilihan gue meme cuma Doge. Iya betul. Kan? Nah sekarang tentu beda dong. Sekarang kan udah para lebih pintar. Lu punya chain A menjelaskan masalah ini, menawarkan ini. Lu lihat rame nggak, profitable nggak, usernya banyak nggak. Kalau banyak lu coba nengok yang bikin dia rame apa, NFT-nya kah, stakingnya kah, farmingnya kah, apa aja gitu. Atau perpetual tradingnya kah, atau referralnya kah, afiliatornya kah. Lu cek. Oh ini yang bikin rame, perpetual trading, bikin banyak orang profit, user suka, fee-nya murah, applicable, tidak ada KYC, dan ini masa depan misalnya. Nah itu lu masuk, hajar tuh, jangan tanggung-tanggung lagi. Naik, lumayan kan, ambil profit. Lu jangan cuma nonton gitu. Alt season itu, saya tidak mengerti definisi orang di kripto itu alt season seperti apa. Kalau saya, adalah ketika rotasi itu lu bisa tangkap. Kemarin ketika kita semua nangis darah gitu ya, itu kan saya udah bilang ada koin yang ada hubungan atau di nurturing sama Nvidia. Itu yang sebenarnya saya lagi cari di any AI agents. Itu kejadian di ALCH gitu ya. Lu lihat ALCH strong banget kan? Nah ya udah kalau itu bukan alt season itu apa gitu. Sebenarnya yang lain nangis gitu. Banyak lagi tuh, banyak yang berhubungan dengan Nvidia dan lain-lain. Lu harus cari, kenapa gue cari yang berhubungan dengan Nvidia? Karena mereka itu mau membuka diri untuk ngajar atau invest ke mereka gitu. Untuk menyempurnakan produknya. I see. DeFi itu yang DEFAI kan. Nah, bukan DeFi yang zaman dulu lagi gitu. Nah, ini tuh terus berkembang. Maka di awal video ini mulai saya bilang saya masih tetap belajar. Itu fungsinya saya belajar. Ketika sudah ada chain baru, dia ngapain, lu masuk ke dalam. Lu liatin tuh, dia ngapain kah segala macam. Put no trust ya teman-teman.
Mau foundernya siapa yang seal lu, developer siapa, kita peduli setan. Yang kita peduli adalah smart contract-nya, usernya, generate income-nya gimana, konsensusnya, votingnya gimana, apa hasil vote-nya. Itu yang penting teman-teman. Bukan trust me bros gitu. Ini udah tahun 2025 gitu. I see. Jangan pakai trust me bro, lu diguyur pasti. Lu cek lah, pergi cek internet udah canggih. Lu bisa tanya AI, smart contract ini sebenarnya bermasalah apa enggak? Kan banyak tools-nya. Oke. Bisa cek gitu. Itu sih bro, kalau gua rotasi sih. I see. All season tuh memang berubah karena koinnya banyak. Terus tertentu aja yang naik. Betul. Sekarang lo lihat grup gua tuh, Pestapora apa? Pas video ini dibikin ya teman-teman. Itu anak-anak ribut-ribut terus tuh di abstrak lah, AI agents yang nggak tahu dunia apa, best kayaknya mereka. Tuh saya nggak ikut malah, saya yang punya grup saya nggak ikut bro. Oke. Itu mereka nemu sendiri, udah pinter, bisa trade sendiri, invest sendiri, udah para Pestapora sendiri, sudah lepas. Kemarin Hyperliquid pada JP. Sekarang ini video ini dibuat, virtual protocol itu lagi mainin Launchpad Genesis. Jadi dengan points yang lu submit virtual protocol. Ini sedikit buka aja buat kalian ya. Itu kalau oversubscribe 500%, silakan masukin duit yang lu siap hilang. Dan itu percepatannya bisa langsung kali 5 kali 10 gitu. Tapi dibatasin dengan points yang lu seberapa aktif di virtual protocol, itu di Genesis Launchpad, kamu bisa cari tahu sendiri gitu. Nah itu siapa tahu bisa kasih lu profit gitu loh. Kalau video ini tayang dan masih jalan ya, kalau udah scam saya nggak tahu gitu. Nah, ya itu kripto tuh secepat itu gitu. Nah silakan kalian ngulik oversubscription, masuk. Gue udah coba karena gue gacor banget di virtual protocol kan. Gue tahu VP itu dari 30 juta market cap, terbang ke 5 billion kan. Maka saya kadang some people will hate me gitu ya di grup saya yang paid groups, karena merasa dia join grup tapi market hancur. Jadi dia merasa kenal saya tuh useless, percuma gitu. Ya. Tapi ada some people yang melihat saya seperti dewa bro. Karena mengenal saya dari tahun 2021 April. Dan yang saya tulis bear market, winter segala macam tuh kejadian semua satu-satu. Maka saya bilang pentingnya momentum sama trust no one. Lu trust sama diri lu sendiri aja gitu. Ya. Lu beli paid groups untuk lihat apa? Referensi aja, lu baca-baca ini sebenarnya paid groupsnya isinya apa sih gitu. Itu aja fungsinya gitu. Lu jangan sembah orangnya, tapi yang lu lihat adalah isinya apa gitu. Make sense nggak? Kalau nggak make sense, cabut. Jangan bawa waktu. I see. Tuh. Oke, mantap. Last question deh, mungkin teman-teman di sini lagi haus sama alpha. 3 naratif yang lu mau liatin, yang lagi lu liatin. Yang lagi gua liatin ya. Decentralized exchange pasti. Oke. Ya kan sudah tahu siapa kan. Nah, decentralized exchange kalau gue lihat itu paling menarik sekarang ya Hyperliquid ya. Oke. And the whole ecosystem. Karena dia itu clue-nya adalah dia belum punya AI agent secara resmi yang punya Hyperliquid. Itu teman-teman catat baik-baik. Cari siapa yang bakal calon menjadi AI agent yang mereka yang pertama. Itu bakal gila meledak gitu ya. Nah, terus narasi kedua, ya Hyperliquid pasti belilah hype-nya lah. Nah, yang narasi yang kedua kalau aku lihat di abstrak. Abstrak mungkin sekarang nggak keren, tapi bagi saya itu bisa memberikan banyak orang kesempatan, termasuk streamer, gamers segala macam yang mau connecting Web3 dengan Web2. Itu bisa membantu banget gitu. Lu bisa dapat badge-nya, bisa kayak Kaskus atau Discord lah gitu. Lu bisa dapat pangkat kan. Badge-nya banyak gitu. Lu kalau aktif banget, dan itu memberikan lu peluang untuk airdrops ke depannya. Sama narasi yang ketiga, kalian garap lah airdrop yang berhubungan dengan DEX juga gitu. Kayak Ethereal Athena itu kan dari BlackRock ya. Ya, kemudian beberapa airdrops kayak ini dipecah lah kayak Sonic, kayak Resolve. Nah, itu bisa cek di Twitter saya ya, teman-teman. Itu saya sudah pin message di situ, message ya. Itu bisa ada semua gitu yang saya garap gitu. Saya nggak semua saya mau garap, karena kalau saya mau garap saya nggak tanggung-tanggung farming points-nya gitu ya. Nah, itu beberapa yang saya lihat itu bisa memberikan solusi. Kayak Sonic itu lagi tanding sama Binance, BSC ya, Binance Smart Chain. Karena kalau misalkan lu deploy coins sekarang, itu kan kalau misalkan creator bit sama virtual protocol, si kreatornya, seorang deployernya itu mendapatkan bayaran berapa percentage dari trading kan, 1% kan. Each one buy or sell dia dapat 1%. Nah sekarang kalau di smart contract-nya si Binance Smart Chain sama si, tadi siapa yang saya sebut? Sonic. Nah, Sonic itu dulu Phantom ya namanya ya teman-teman. Jadi Sonic itu memberikan cashback 90% gas fee dari smart contract yang kalian pakai, dari seluruh user yang pakai jaringan itu kalau deploy coin. Lu tahu kemarin Binance Smart Chain ngapain? Baru-baru ini kayak 2 minggu lalu. Smart contract-nya kalau kalian melakukan transaksi
melalui itu, kemudian kamu deployernya, seluruh gas fee yang terjadi di dalam itu cashback 100% ya teman-teman. Jadi kamu sebagai developer kamu dapat semua gitu. Semua gas fee yang buat smart contract-nya lu. Iya. Itu promosi dari Binance Smart Chain gitu. Nah Oh. ini tuh sebenarnya lagi tanding. Untuk apa? Deploy coin sebanyak mungkin semua. Makanya sekarang lagi hype banget kan. Orang tuh lagi pengen jadi pump fund gitu, ngerti gak sih? Ya kan pump fund kan paling profitable model gitu. Ya kan? Nah, tapi mereka mau feedback ke kreatornya juga dengan cara yang tidak terlalu karnibal. Kalau pump fund kan karnibal, bro. Langsung masuk, langsung dihajar sama developer ya, di rug pool kan, rak kan. Kalau ini kan kreator udah dapat percentage, sama dia punya 5% allocation, 5% allocation, terserah lu berapa allocationnya, itu bisa langsung vested gitu. Jadi sebagai developer nggak bisa guyur orang, tapi lu cukup makan dari gas fee, smart contract segala macam yang terjadi di transaksi koin lu di reward gitu. Itu udah lebih dari cukup, dan rewardnya itu bisa lu claim berupa native coinnya mereka. Jadi bukan koin kita yang diguyur gitu loh. Ngerti. Kayak kemarin kan ETH, WETH gitu kan, BNB, Sonic. I see. Itu 3 sih yang menurut saya bagus banget untuk digarap. Tapi kalau tanya saya kapan to the moon ya saya nggak tahu. Terus yang kedua yang penting banget lagi, kalau misalkan memang collapse market, bidik baik-baik koin-koin yang saya sebut ini gitu. Mau collapse seperti apapun lu beli. Kalau gue beli terus sih. Gitu sih bro. I see. Wow. Thank you so much Alpha. Udah sharing pengalamannya. I think teman-teman Pintu juga pasti belajar banyak. But before we close, disclaimer, teman-teman, mau gue tegesin semua yang kita ngomongin hari ini itu non financial advice. Ini for educational purposes only. Dan please do your own research seperti yang Ko Andi udah ngomongin bolak-balik ya tadi. Do your own research, take responsibility. Semua di sini adalah education purposes only. So non financial advice. Benar ya Ko? Iya. Thank you teman-teman. Thank you bro. Yes, thank you so much Ko. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.